Pemirsa, pada Rabu lalu terjadi penembakan di sebuah SMA di Georgia, Amerika Serikat yang menewaskan 4 orang. Dan kini tersangka berusia 14 tahun telah dibawa ke pengadilan. Ayah dari tersangka juga ditangkap dan dituntut atas tuduhan pembunuhan yang dilakukan anaknya. Untuk perkembangan terbaru dan berita lainnya dari Amerika Serikat, kami bergabung langsung dengan jurnalis VOA, ada Valdia Baraputri di Washington DC. Valdia, bagaimana orang tua tersebut yang diadili atas penembakan yang dilakukan anaknya, apakah memang pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat? Ya, rekan-rekan dan pemirsa, kasus orang tua yang diadili akibat penembakan yang dilakukan oleh anaknya ini adalah sesuatu yang bersejarah, bahkan di Amerika Serikat dengan angka penembakan yang tinggi. Hal ini baru pernah terjadi 1 kali, yakni pada April lalu, di mana 2 orang tua asal Michigan diberi hukuman 10-15 tahun penjara akibat penembakan yang dilakukan oleh anaknya di sebuah SMA di Michigan yang menewaskan 4 orang pada 2021 lalu. Nah, sementara pelaku yang berusia 15 tahun ini di penjara seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Banyak kemiripan antara kasus penembakan di Michigan dan juga kasus di Georgia yang terjadi pada minggu ini. Tersangka pelaku penembakan di SMA di Georgia adalah murid berusia 14 tahun seperti yang Anda lihat di layar saat ini. Ini adalah pertama kalinya ia hadir di pengadilan. Akibat tindakannya, 4 orang tewas. 2 orang adalah murid berusia sebaya, yakni 14 tahun, dan 2 orang lainnya adalah guru matematika dan juga pelatih sepak bola Amerika di SMA tersebut. Sementara ayahnya, seperti yang Anda dapat saksikan di layar saat ini, juga menghadiri persidangan untuk pertama kalinya pada hari ini. Ia bernama Colin Gray, berusia 54 tahun. Ia dituduh memiliki koneksi dengan penembakan karena membolehkan anaknya untuk memiliki senjata. Ia menghadapi dakwaan termasuk pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan tingkat 2. Nah, menurut berita penangkapan yang didapat oleh Associated Press, Colt atau pelaku penembakan, Colt Gray atau tersangka pelaku penembakan, ini menggunakan senapan assault rifle atau senapan serbu semi otomatis. Namun pihak yang berwajib sampai saat ini belum menentukan motif maupun bagaimana ia mendapatkan serta membawa senjata tersebut ke dalam sekolah di mana ia melakukan tindakannya. Kejadian penembakan ini tentunya menambah rentetan panjang penembakan di sekolah-sekolah di Amerika Serikat serta mengangkat isu kekerasan dengan senjata ke tengah-tengah perhatian publik menjelang pemilu Presiden Amerika Serikat pada November nanti. Isu ini adalah salah satu isu non-ekonomi yang dianggap penting bagi warga atau pemilih Amerika Serikat. Di satu sisi, Partai Demokrat ini mendukung universal background check atau pengecekan latar belakang yang lebih ketat pada calon pemilik senjata dan juga banning assault rifle atau melarang peredaran senapan serbu seperti yang digunakan oleh Colt Gray atau pelaku penembakan di Georgia pada minggu ini. Di bawah Biden juga pada 2022 terbit aturan yang diantaranya ini mendukung memperluas cek latar belakang kriminal dari calon pemilik senjata. Sementara di sisi lainnya Partai Republik ini menjunjung tinggi hak kepemilikan senjata dan juga memiliki hubungan erat dengan NRA atau National Rifle Association, sebuah asosiasi senjata nasional di Amerika Serikat. Trump juga pernah berkata bahwa di bawah kepemimpinannya dulu saat ia mendapatkan desakan untuk memperketat peraturan kepemilikan senjata, ia tidak bergeming. Ya, rekan-rekan dan pemirsa, itu tadi perkembangan terbaru mengenai penembakan di sebuah SMA di Georgia pekan ini, serta juga isu kekerasan senjata di Amerika Serikat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ini adalah sebuah kontroversi mengenai teknologi yang bisa memantau pegawai yang bekerja dari rumah. Tidak hanya pergerakan mouse saja yang dipantau, tapi juga ketikan dan juga situs-situs yang dikunjungi saat jam bekerja. Bagaimana menurut Anda? Simak laporan selengkapnya dari jurnalis VOA Nova Purwadi.
Bekerja dari rumah setidaknya beberapa hari sepekan telah menjadi kenormalan baru bagi pekerja kantoran. Tapi meski riset menunjukkan bekerja dari rumah bisa meningkatkan produktivitas, sejumlah perusahaan mulai menggunakan perangkat lunak pemantau kegiatan pegawainya. Program yang dikenal sebagai Bossware melacak gerak keyboard dan mouse atau gerakan mata, bahkan merekam layar pegawai hingga website yang dikunjunginya. Hubstaff adalah salah satunya. Hubstaff looks at several factors, including mouse activity, keyboard activity, and that is really not what you're typing on the keyboard, but are you typing on it? So pressing any key, it doesn't record which key it is. Maybe there's a script that's opening the same tabs in a browser, every 30 minutes, and it can detect that sort of thing. Tapi pemantauan begitu ketat dengan dalih mengoptimalkan produktivitas justru memiliki dampak sebaliknya menurut penelitian. Menurut pakar ketenaga kerjaan, ini karena perangkat lunak pemantau pekerja justru menurunkan kepuasan kerja mereka. If we begin to start seeing across the board that companies are implementing these employee monitoring softwares, I can guarantee you that we will begin to see a mass exodus of employees. As I mentioned earlier, there is data that shows that people actually overwork when they're working from home. Ini dialami Dinas Paten AS, lembaga di bawah Departemen Perdagangan yang meluncurkan Bossware pada karyawannya tahun 2015. Meski produktivitas meningkat, jumlah karyawan yang pindah naik 3 kali lipat karena pegawai tak ingin dipantau begitu ketat. Nah, rekan-rekan dan pemirsa, itu tadi kontroversinya. Di satu sisi produktivitas meningkat, tapi di satu sisi yang lainnya eksodus pegawai juga meningkat. Rekan-rekan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Valdia Baraputri melaporkan langsung dari Washington DC.